ada sesuatu dengan Didimax, apakah Bapepti akan bantu? Apakah broker dengan legalitas Bapepti sudah pasti aman? Kenapa dari segi regulasi trading seperti forex harus diawasi oleh Bapepti? Halo Sobat Trader, dimanapun kalian berada, balik lagi di YouTube channel Didimax Official segmen Trader Bertanya Mentor Menjawab episode 21. Oke, sebelumnya kalian yang belum kenal aku, kenalin aku Melina di sini sebagai host yang bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari para trader untuk master. Dan di sebelah kanan ini ada salah satu mentor Didimax yang bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yaitu Master Vincent atau Master Johnson. Halo. Halo. Baru pertama aku satu segmen sama Pak Master. Sama Master. Oke. Tadi aku udah dikit-dikit sih lihat pertanyaan-pertanyaan dari para trader. Pembahasannya tuh pembahasannya lumayan dalam gitu, Master. Karena iya, kayak pembahasan tentang Bapepti kayak gitu. Oke. Banyak yang ngikutin juga berarti dari awal ya. Segmen ini gitu. Dan menurut aku pasti Master sih jawabnya itu mudah sih. Kalau menurut aku itu dalam. Tapi kalau Master sendiri ya pasti mudah sih. Apa ada tentang teknikal gitu nggak ada? Enggak ada. Oke. Kalau teknikal. Ada teknikal ya. Kita pembahasannya karena sekarang tuh bulan literasi. Betul. Nah, kita tentang itu sih. Oke, mau mulai aja, Master? Boleh. Dari pertanyaan pertama ada dari Nadia Iwanda. Kalau ada sesuatu dengan Didimax, apakah Bapepti akan bantu? Apakah Bapepti akan bantu jika Didimax kenapa-napa? Maksudnya tutup kali ya? Iya. Tutup atau bangkrut? Pastinya ada ya gitu, karena kan pertama itu kita legal. Yeah. Lawan satu kita legal dan diawasi oleh Bapepti, dan yang terpenting itu adalah dananya. Dana Bapak Ibu itu kita pasti aman ya, karena kan kalau misalkan kita ngomongin dapurnya broker ya, maksud dapurnya broker itu adalah dalam untuk membentuk sebuah broker itu ada yang namanya dana jaminan atau dana yang disetorkan oleh Didimax kepada Bapepti atau kepada bursa juga gitu. Nah, itu sebagai dana kompensasi apabila jika Didimax kenapa-napa ya. Contoh tadi itu adanya terjadi jika Didimax itu gagal bayar atau tutup bangkrut ya. Nah, dana Bapak Ibu itu pasti dijamin aman ya, karena kita sudah menyetorkan dana kompensasi atau dana dana jaga-jaga lah ya. Di sisi lain itu kita juga sudah memberitahukan ke Bapak Ibu kan, kalau misalnya dana Bapak Ibu itu disetorkannya ke segregate account ya, 70-30 pembagiannya tuh. 30% di broker Didimax, 70% itu di lembaga penjamin dana kita, atau sebutnya kita tuh pakainya KBI, Gathering Berjangka Indonesia. Jadi kalau misalkan Didimax kenapa-napa, pastinya dana ibu pasti bisa dicairkan, hanya mungkin butuh waktu yang namanya proses ya gitu. Itu aja sih, nggak seinstan seperti WD. Pastinya biasanya itu disetorkan itu satu ya, email daftarnya, email daftar. Kedua itu bukti transfer ke Didimax gitu. Yang pertama biasa tuh ya, bukti transfer yang pertama untuk deposit. Nah, itu yang dibutuhkan oleh oleh lembaga kita ya, lembaga clearing berjangka kita gitu. Intinya di rekening terpisah ya, Mas ya. Oke, ada next pertanyaan dari Dandi DSD. Apakah broker dengan legalitas Bapepti sudah pasti aman? Broker dengan legalitas Bapepti udah pasti aman. Kalau kita bicara amannya, pasti aman nih gitu. Cuman kita kan belum pernah mendengar ya namanya itu broker lokal yang gagal bayar profit, itu kita belum pernah dengar. Cuman biasanya tuh kebanyakan itu adalah kasus di Indonesia tuh seperti ini, marketing atau oknum broker
yang menyalahgunakan atau melanggar aturan gitu. Jadi kalau misalkan untuk broker-broker Indonesia ya yang yang di bawah Bapepti, tentunya yang legalitasnya di bawah Bapepti, saya belum pernah mendengar gagal bayar tuh, belum pernah dengar. Itu pasti dibayar kok WD-nya, profitnya pasti dibayar. Cuman kalau misalkan MC ini ya, beda lagi. Kalau misalkan kita nitip account ke marketingnya, terus MC gitu, terus habis uangnya. Nah itu bukan salah broker sebetulnya, itu terlebihnya salahnya di oknum marketingnya dan nasabah itu sendiri. Karena kan dari awal juga pada saat verifikasi account, nasabah itu diperintahkan untuk tidak menyebarkan dan tidak adanya perjanjian lain selain dari maksudnya pihak ketiga gitu loh. Jadi yang mentransaksikan akunnya itu adalah nasabah sendiri. Jadi kalau misalkan udah pasti aman, mau broker apapun aman. Cuman hati-hati aja dalam memilih ya, karena biasanya itu permasalahan dari penarikan, ada penarikannya lama, instan, itu doang sih. Tapi kalau misalkan disebutnya cair, pasti cair. Jadi hati-hati guys sama marketing nakal. Sama marketing nakalnya gitu. Kalau brokernya sih belum pernah dengar yang gagal bayar. Oke, kita next pertanyaan ada dari Ani. Bapepti itu sebagai apa dan apa sangkutannya dengan broker? Bapepti itu sebagai pengawasnya broker ya, pengawasnya perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau misalkan suatu bidang apapun itu perlu diawasi, dan kalau misalkan bidang trading forex dan bidang perdagangan komoditi ya, SPA dan komoditi, multilateral dan bilateral, ini pengawasnya adalah Bapepti gitu. Jadi untuk membuat broker bursa itu tuh perlu adanya persetujuan dari Bapepti dulu gitu. Jadi Bapepti itu bapaknya bidang ini. Beda dengan OJK ya mas? Beda. Kalau OJK kan itu untuk pengawasnya di bank ya, gitu. Kalau misalnya kita kan adanya itu di perdagangan ya. Ini bukan mengumpulkan dana nasabah atau mengumpulkan atau menjadi wadah uangnya masyarakat gitu. Jadi untuk saat ini sih belum diawasi sama OJK, hanya sampai Bapepti aja untuk sekarang tuh. Jangan terbalik ya guys, OJK itu perbankan. Oke, ada next pertanyaan dari Lia Nurulita. Kenapa dari segi regulasi trading seperti forex harus diawasi oleh Bapepti? Kayaknya pertanyaannya tuh hampir sama ya Mas Dra? Oke, sebetulnya harus diawasi dulu itu ya biar aman aja sih ya. Pastinya biar aman. Satu lagi biar aman dan legal juga. Kalau misalkan apa-apanya kita bisa ngaruhnya tuh gampang gitu ya. Ngaruhnya gampang kemana? Ke Bapepti gitu. Kalau misalkan broker luar tuh bukan artinya mereka ilegal mereka tuh cuman ada sih yang ilegal juga ya. Ada juga yang brokernya tuh brokeran ada ya, kantoran tuh ada gitu. Kita nggak tahu kantornya gimana. Itu pun tetap sama, ada resiko tersendirinya gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk di Indonesia ini emang semuanya itu perlu adanya di broker Indonesia tentunya ya. Legalitasnya perlu diawasi Bapepti, itu perlu. Kalau di Dimex mah udah legalitasnya udah resmi ya? Pastinya. Oke, ada pertanyaan dari Ida Nurs. Ketika kita MC, bisakah mengajukan pengaduan kepada Bapepti untuk kompensasi ganti? MC ya? Iya, kalau MC nih. Nah MC ini di sini sih perlu adanya tuh gini ya. Kalau misalnya MC sendiri tuh lebih ke kalau misalkan nasabahnya emang merasa dicurangin, contohnya ada perjanjian dari awal, contohnya kayak gini nih, pasti profit ya 15% sebulan, tahun balik modal 200%. Nah kalau misalkan menjanjikan seperti itu dan pada kelihatannya tentunya MC ya, itu biasanya sih bisa diadukan ke Bapepti. Kita bisa pakai, kalau sekarang itu pengaduan itu mudah banget, simpel banget. Websitenya tuh pengaduan.bapepti.go.id kalau nggak satu ya, nanti boleh dikoreksi. Jadi melewati online dulu nih ke Bapepti dulu untuk kita isi laporan, nanti langsung
Bapepti itu memberikan verifikasi kepada nasabahnya dan kepada brokernya gitu. Jadi Bapepti langsung ngasih surat ke brokernya dan surat juga ke nasabahnya. Nah nanti diselesaikan melalui broker dulu gitu. Diselesaikan melalui broker dulu nih ya. Broker dulu, di broker itu terjadinya musyawarah antara kedua belah pihak nih, nasabah dan biasanya nasabah, marketing dan bagian compliance dari broker tersebut. Terus yang kedua, kalau misalkan di sini nggak ketemu titik musyawarahnya nih ya, nanti lanjutnya ke bursa gitu. Ya ke bursa, ke bursa ya gitu. Nah nanti di situ tuh sama juga sih, di bursa itu terjadinya adalah mediasi gitu. Nah nanti kalau misalkan di mediasinya nggak ketemu titik tengahnya, maka larilah ke pengadilan gitu. Bertahap. Jadi, bertahap. Iya bertahap. Ya. Nah nanti pengadilan itu ya tertingginya gitu. Tapi Bapepti di sini hanya sebagai pengawas doang nih, nggak ikut campur gitu. Hasil akhirnya tetap di pengadilan atau bursa atau di brokernya. Ujungnya di pengadilan. Gitu, ujungnya di pengadilan kalau misalkan nggak ada titik temu. Gitu juga kalau misalkan MC-nya karena dijanjikan, ditradingkan, dan nasabah merasa ditipu. Tapi kalau misal dari di Bapepti itu udah ada penyelesaian nih mah nggak akan sampai ke pengadilan. Nggak akan. Oke. Kita ke next pertanyaan, ada dari Isti. Salah satu ciri broker yang udah legal itu dilihatnya dari apanya dulu ya? Yang pastinya dilihat itu dari Bapeptinya ya, website Bapeptinya. bapepti.go.id gitu. Di situ ada di bagian atas ya, atas bawah kiri kalau nggak salah itu ada bagian pelaku pasar. Ya, pelaku pasar, lalu ada pialang, ada pedagang. Nah, pialangnya cari aja di situ. Kalau misalkan masuk pialangnya ya, pialangnya ada di nama di website Bapepti, berarti itu sudah dipastikan legal. Kita berarti harus cek dulu pokoknya. Gitu, karena jangan sampai kita diberikan cuma nomor doang nih, ternyata pas dicek di website Bapeptinya nggak ada. Ada. Betul. Karena emang suka ada yang kayak gitu ya, Mas. Suka ada yang kayak penipuan. Gitu. Oke, ada lanjut pertanyaan dari Reni Rasmini. Apakah ada undang-undang yang melindungi nasabah ketika trading bareng di Dimex? Untuk undang-undangnya saya kurang lupa undang-undang pastinya berapa ya. Cuman untuk undang-undangnya pasti ada gitu. Di mana-mana di sini ada undang-undang PBK ya. Undang-undang PBK tuh ada kok, ada undang-undangnya. Cuman saya lupa nomor pastinya berapa. Tapi pastinya ada. Ya, pasti ada lah. Pasti ada. Karena soalnya kan kalau misalnya ada undang-undang seperti itu, mungkin nggak akan ada regulasi seperti ini juga gitu sih. Bahaya juga sih Master kalau misalnya nggak ada undang-undangnya kalau kayak gini. Oke, aku ada next pertanyaan dari edukasi yang seperti apa kepada nasabah yang sangat awam sekali di ranah trading forexnya. Oh ini beda jalur. Beda jalur. Oke ya. Untuk edukasi pertamanya untuk masyarakat awamnya, terlebih dahulu kita selalu menjelaskan itu adalah satu ya, resiko dulu. Iya. Resiko di bidang trading forex itu apa, lalu pengertian bidang trading forex itu tuh apa gitu ya. Lalu sudah memahami pengertiannya, sudah paham dengan resikonya, lalu kita memberitahukan profil company-nya atau brokernya gitu loh. Nah di situ kita kasih tahu nih plus minusnya brokernya kita tuh apa gitu. Nah udah sampai situ baru kita ke tahap selanjutnya. Kayak namanya akun demo. Gitu ya, akun demo. Jadi nggak ke akun real langsung. Iya. Ya, tapi ke akun demo dulu. Dari akun demo ya simulasi transaksi, dan kita belajar ya simbol-simbol aja seperti candlestick. Karena ibaratin kalau misalkan yang masih awam langsung ke akun real tuh bahaya ya. Betul, gitu bahaya juga. Dan di mana ya? Ya di Bapepti pun sama ya. Ada peraturannya, nggak boleh langsung ke akun real, harus ke simulasi akun dulu gitu. Ada peraturannya kalau misalkan kita kalau misalkan kita mengupas atau mengorek ya dari aturan-aturan undang-undang yang berlaku tentang dunia PBK ini. Ibaratin kayak anak kecil dikasih pisau, Benar. Berarti harus adaptasi dulu, nih pengenalan dulu, jangan langsung ke akun real. Belajar dulu di akun demo. Oke. Next pertanyaannya Master.
ada yang nanyain Sau mau kemana? Nggak ada Kendall di sini. Kemana nanti takutnya Saunya udah lari ya. Kan? Telat harganya. Besok live tradingnya. Kok besok bisa boleh nanya Sau kemana. Besok jangan lupa live trading guys. Oke, ada pertanyaan, kenapa registrasi akun real harus selengkap mungkin ya? Ya karena tidak untuk satu ya, yang pasti itu satu, untuk menghindari dari adanya tindak pidana pencucian uang. Ya. Itu sih satunya tuh ya, itu yang paling terpenting tuh di dunia kita ya. Jadi untuk tindak pidana pencucian uang tuh ya menghindari seperti itu dengan data yang jelas, contohnya KTP, bukti alamat, NPWP ya. Dan di situ tuh ada lagi banyak banget, apalagi di Dimex tuh kita melakukan legal dan cukup sampai sumber penghasilan pun ditanyakan di situ gitu. Bukan artinya kita kepo, tapi itulah emang rule aturan yang ada di Indonesia gitu sih. Jadi ya itu tuh hanya untuk di awal doang ribetnya, tapi kalau untuk penarikannya kita aman. Mau berapa miliar pun kita bisa, saat itu 8 miliar langsung cair dalam 1 hari sih. Gak ada minimal juga ya? Minimalnya ada di 10.000 $1 ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini beda jalur nih Master kayak. Untuk NFT kapan Master? NFT? Iya. NFT itu untuk bulan Maret ini tuh mundur 1 minggu ya, tanggal 10 Maret kalau 1 minggu depan gitu. Jadi biasanya itu kan minggu awal Jumat pertama di awal bulan. Nah tapi untuk bulan Maret ini tuh mundur 1 minggu, jadi Jumat kedua di awal bulan Maret tanggal 10. Prediksinya USD lemah sih. Oh. Oke, tapi aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Boleh. Silakan. Modal 5.000 aman nggak main oil? 5.000 main oil. Kalau misalkan kalau pakai 0,1 dan SRTP sih aman. Ya. Yang idealnya sih tetap 10.000 ya. Paling enaknya tetap 10.000. Karena yang 10.000 0,1 udah beres ya. Oil itu range-nya 2 kali lipat dari Sau ya. Kalau Sau kan satu poinnya itu dihitung setelah satu pipnya itu dihitung dari satu di belakang koma ya. Tapi kalau oil itu satu pipnya itu dihitung dari tetap 2 di belakang komanya gitu. Jadi range awalnya cukup besar. Kalau pergerakannya sama kayak seperti Sau. Cuma kalau misalnya sama pakai stop loss dan TP ya aman-aman aja. Cuman emang kurang nyaman doang kalau di 5.000 tuh. Lebih baik pakai modal ideal guys. Lebih baik pakai modal ideal biar juga aman. Ya betul, dan karena kan semua signal atau semua setup analisa tuh nggak mesti selalu adanya stop loss ya. Kadang di satu sisi kita memberikan itu emang harus lepas stop loss ya. Contohnya itu ketika pada saat di resisten yang cukup kuat dan banyaknya ekor-ekor atas dan bawah, itu kalau misalnya pakai stop loss tuh sering banget disentuh doang terus turun ke bawah lagi. Jadi ketahanan tuh kegunaannya di situ untuk pada saat ya ada di momen seperti itu. Ya, artinya seperti itu, kondisinya tuh emang nggak mengharuskan pakai stop loss gitu. Bukan artinya kita lepas SL, enggak, tapi kita pakai sistem cut loss di momen tertentu gitu sih. Guys, jawaban dari Master Vincent kalian paham kan pokoknya. Mau diudahin aja Master? Boleh kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan atau misalkan cukup bebas. Iya, soalnya pertanyaan-pertanyaan ini Master tentang Sau mau kemana. Karena ya beda ini kan ya. Ini ditayanginnya nanti. Jadi kalau misalnya bahas Sau mau kemana, nanti aja di live trading. Oh ya, jangan lupa live trading kita setiap Jumat guys. Dan Rabu. Iya, dan Rabu. Oh iya, kita ada jadwal lagi dan Rabu. Dan pertanyaannya udah habis Master kalau masalah itu. Oke deh. Berarti sesinya Tanika nggak ada kan ya? Nggak ada. Jadi kalau untuk Q&A itu tentang apa? Umumnya? Iya, tentang umum. Kalau misalnya kalian yang ngikutin dari awal tuh pembahasannya udah banyak banget. Sekarang kita juga karena temanya literasi itu. Literasi ya betul. Bulan literasi. Ya betul. Sebelumnya ada quotes dulu nggak Master?
sebelum segmen ini ditutup? Quotes sih nggak ada ya, cuman saya mau mengingatkan kepada teman-teman, terutama untuk yang diiming-imingin oleh marketing atau oknum di D-Max ya. Jadi kita tuh tidak pernah, atau misalnya marketing kita itu tidak pernah menjanjikan untuk profit berapa persen. Iya. Jadi tidak menjanjikan fixed income juga ya gitu. Fixed income tuh seperti ini. Contohnya 1 bulan dapat 15%, 1 bulan dapat 20%, 1 bulan dapat 30% gitu ya. Pasti dijamin. Nah kalau udah kayak gitu, itu dipastikan lebih baik nggak usah gabung. Meskipun marketing di D-Max menawarkannya gitu, lebih baik cari lagi ke trading advisor kami yang lebih bagus begitu ya. Karena artinya apa? Artinya kalau misalnya seperti itu sendiri ya, kita bukan apa-apa, tapi takutnya nasabah itu sendiri menjadikan tadi loh yang pada saat MC ya. Kalau untung sih nggak masalah ya, untung masih diam-diam aja. Tapi kalau misalnya pada saat MC dan sudah dijanjikan profit berapa puluh persen sebulan, itu kan pasti pengaduan ya. Dan nanti jatuh-jatuhnya ibu bapak sendiri yang repot juga, mesti kesana sini, capek juga, habis uang, habis tenaga. Dan secara akurasi Master gimana? Suka ada yang kayak akurasi 100%. Nah nggak mungkin lah ya. Ya kalau misalkan kita sih ya simple, terutama saya sendiri ini, akurasi itu gini deh ya, gini. Kalau saya akurasi tuh kayak gini ya. Kalau gini nih, kita tuh ada dua ya, buy dan sell, betul. Harga tuh naik turun, ya udah ya, jadi 50-50 nih. Udah 50-50 tambah satu analisa hitunglah 20% untuk pendukungnya. Ya udah, jadi akurasi berapa? 70%, 70-30. 30-nya adalah ya udah, kita pada saat apesnya analisa kita salah gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomong akurasi signal tuh ya, kalau saya sendiri pendapatnya seperti itu, 50-50 sebagai buy atau sell, 20% sebagai analisa. Udah Simple banget para traders. Pokoknya kalian yang mau tanya, masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tunggu question box. Nanti kita bakal adain lagi di Instagram di D-Max Official. Dan untuk sekarang kita cukupkan aja segmen ini ya Master. Sebelumnya terima kasih untuk para trader yang udah nyempetin bertanya di Instagram di D-Max Official. Dan makasih juga untuk Master Vincent yang udah jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya Melina dan Master Vincent pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.